Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah di awal perjumpaan pada pagi ini, karena bersyukur itu selain sunnah Nabi yang kita disuruh setiap waktu dan setiap saat untuk bersyukur, juga dengan bersyukur kita bertambah kenikmatan yang kita peroleh. Oleh karena itu mari kita ucapkan alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita diberi rezeki, dan yang juga terpenting alhamdulillah digerakkan hati kita untuk datang kemari mengikuti kegiatan tausiah. Dan tentunya alhamdulillah yang lain yang cukup banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam kehidupan ini, yang kalau kita bandingkan pasti kita akan selalu bersyukur karena begitu banyak nikmat-nikmat yang telah kita terima. Bahkan masih banyak orang yang ada di bawah kita yang tidak bekerja, kita bekerja. Bekerja uang yang gak cukup, kita insya Allah lumayan cukup. Ada yang mungkin bekerja tapi tidak pasti, kita bekerja pasti. Ada pensiun lagi, ada orang bekerja nggak jelas pensiunnya. Itu saja kalau kita pikir, maka kita akan bersyukur. Nah, dengan bersyukur itu Allah berikan kenikmatan yang tambah. Lain syakatum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Nah, kalau misalnya kita melihat yang ke atas, nggak pernah bersyukur kita. Lihat orang yang di atasnya, yang menjabat lebih tinggi, tunjangan dapat lebih banyak. Kemudian orang yang lebih tinggi lagi pendapatannya dibandingkan sama kita. Kalau itu terus-terusan kita banding-bandingkan, tidak akan pernah kita hidup ini bahagia karena tidak bersyukur. Saya gubernur, yang dilihat presiden, yang dilihat menteri, yang gak bakalan bersyukur. Pasti ada kurangnya dan banyak kurangnya. Tapi kalau saya lihat ke bawah saya, pasti banyak bersyukur. Bapak Ibu melihat ke bawahnya, pasti juga banyak yang ada di bawah kita yang kemudian kita bersyukur melihat diri kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita hidup dengan selalu bersyukur. Ala kulli halin alhamdulillah, kata Nabi. Setiap saat kita harus bersyukur kepada Allah. Dan kemudian kita nikmati hidup ini dengan pemberian kebaikan dari Allah dan pemberian kenikmatan dari Allah. Nah, sebaliknya, tidak bersyukur, azab yang akan menimpa diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hadir juga dari Dinas PSDA Ibu Rifda dan jajarannya, hadir juga dari Biro Organisasi dan juga jamaah serta pemirsa Perang TV yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang zakat fitrah. Mungkin Bapak Ibu sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan zakat fitrah menjelang Idul Fitri. Mungkin yang ingin kami sampaikan adalah zakat fitrah itu wajib. Bedanya dengan zakat mal, kalau zakat mal ada hitungan berapa mesti kita keluarkan. Mungkin kalau dirupiahkan per bulan, pendapatan kita 3,7 juta sebulan. Setahunnya sekian, itu baru kita bisa mengeluarkan zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah, tidak harus kita bergaji sampai 3,7 juta. Tapi kita bisa mengeluarkan zakat fitrah ketika malam lebaran
kita memiliki makanan pokok yang berlebih. Maka setiap insan manusia wajib dia melakukan zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini dalam beberapa ayat kalau kita lihat mengenai masalah sedekah, surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati. Ini memang diarahkan kepada zakat mal. Tapi pesannya ingin disampaikan, pemberian zakat itu kepada orang-orang yang memang membutuhkan, yang berhak disebut dengan nama mustahik. Nah, kemudian dampaknya apa? Ketika bicara dampak Bapak Ibu, ini yang mungkin perlu dipahamkan kepada kita semuanya. Bahwa kita berzakat itu apapun nama zakat mal atau zakat fitrah. Pertama yang kita dapati bukan orang yang menerima zakat, tapi kita yang memberi. Pertamalah yang mendapatkan manfaatnya. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, satu kita beri kepada orang, berbuah menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100, berarti 700 kita dapat. Nah, jadi Bapak Ibu jangan berpikir kalau berzakat itu uang kita hilang. Berzakat itu uang kita habis. Berzakat itu uang kita berkurang. Bahkan dalam hadis Rasulullah juga disebutkan, kalau kita berzakat berinfak sedekah, uang kita akan dilipat gandakan tambahnya. Tapi kalau pelit, akan ditarik, diambil, dimusnahkan, dikurangi uang yang ada pada kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ayat Al-Quran, hadis nanti. Jadi selain pertama ini wajib hukumnya. Jadi kalau wajib itu sama dengan kita sholat. Kan zakat itu masuk dalam rukun Islam. Wajib. Jadi kalau tidak kerjakan dosa. Tetapi perbuatan baik kita mengeluarkan sesuatu berupa uang atau makanan pokok seperti zakat fitrah. Itu pada dasarnya buat diri kita sendiri lebih dulu. Bukan untuk orang lain dulu, untuk diri kita. In asantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kita berbuat baik. Kebaikan itu yang pertama mengena kepada kita, yaitu dapat lagi kebaikan dari Allah. Kalau berbuat jahat, jahatnya yang dapat balik ke kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita percaya bahwasanya perintah-perintah Allah itu benar, perintah Nabi itu benar, tidak ada yang salah, dan kita yakin betul semuanya bermanfaat, berdampak kepada kita. Dalam sebuah hadis juga menyebutkan, tidak ada orang yang berinfak bersedekah yang bangkrut, yang rugi, nggak ada. Kita hidup berkenalan dengan banyak orang. Coba Bapak Ibu lihat sekitar kita, orang-orang yang ada dekat kita, mana yang suka berinfak bersedekah murah hati, rezekinya banyak. Yang sampili puluh rezekinya, carilah. Saya lihat teman saya dari zamannya SMA, teman ketika kuliah, teman-teman bergaul, saya lihat yang sampili jadinya adu-adu saja. Apalagi kalau zakat mal. Zakat mal, zakat yang kita keluarkan dipotong gaji pegawai Pemprov tiap bulan itu sudah bukan uang kita Bapak Ibu. Yang 2,5% itu bukan uang kita. Uang orang yang namanya mustahik. Cuma nempel di gaji kita. Nempel di tunjangan kita. Tapi itu bukan uang kita. Sudah punya orang yang perlu kita kasih kepada orang yang berhak, yaitu 8 asnaf kalau dia zakat mal. Fakir miskin, orang berhutang, fisabilillah dan sebagainya, amil. Nah, kalau nggak kita keluarkan, maka akan keluar juga uang tersebut.
Ndak mau keluar do zakat, ndak mau bayi zakat, akan keluar juga. Kenapa? Karena memang bukan uang kita. Dia akan keluar. Dan bentuk apa keluarnya? Macam-macam. Anak sakit, Honda rusak, oto rusak, bensinnya boros, batamu jorang dak tamu-tamu, ala puta-puta bensin habis pulo, makan yang paru sakit, atau pay bali makan tabayi mahal, hilangnya pitih, dan sebagainya. Banyak, coba aja lihat. Keluar aja pitih, bahkan lebih banyak oleh. Kalau awal berzakat nilai rupiahnya mungkin 200.000 rupiah misalnya, indah awal keluar, pasti Allah akan cabut uang yang bukan hak itu dengan cara-caranya. Macam-macam, bahkan 200.000 yang mesti kita keluarkan tidak kita keluarkan menjadi 500.000 lebih. Kalau tidak percaya, coba pikir-pikir, raso-rasokan dulu sebelum diambil zakat dari gaji masing-masing. Tapi setelah dinyatakan dipotong, rasaki banyak. Tunjangan daerah balipe berkali-kali. Digerakkan pula hati DPRD namun menyetujui. Kami pun berinisiatif dan mengeluarkan juga kebijakan. Mudah sadanya. Dekano apa? Dekano Allah memberikan kemudahan dari apa yang kita lakukan dalam bentuk zakat tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita melihat dalam sebuah hadis Nabi juga ada, anna Rasulullah faradu zakat al-fitri min Ramadan. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah setelah Ramadan berakhir, sebelum khatib Idul Fitri naik mimbar. Wajib. Jadi kalau misalnya bapak punya anak 2 masih kete-kete, wajib. Anak 3 selama syaratnya berlebih makan awal pada saat malam lebaran. Kalau yang hadir di siku pegawai rasanya pastilah ya insya Allah. Jadi wajib untuk berzakat fitrah. Jangan sampai awal tidak berzakat mengurangi kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis juga disebutkan zakat fitrah diambil dari orang yang kelebihan makanan pokok pada malam lebaran dan dia wajib memberikannya kepada orang miskin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jumlahnya nanti ada hitung-hitungan rupiahnya. Ada yang pakai uang, ada yang pakai beras, silakan. Itu para ulama membolehkan. Tidak harus dengan beras, dengan uang pun dihitung dengan nilai beras. Nanti berapanya pasti akan tahu pada saat menjelang akhir Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang kita dianjurkan setidaknya 2 hari sebelum habis lebaran. Supaya apa? Supaya maksud dan tujuan zakat fitrah itu mengena kepada orang miskin. Yaitu orang miskin bergembira. Bisa memakai pakaian baru pada Idul Fitri. Tentu bisa makan seperti orang lain yang makan normal 3 kali sehari. Dia pun bisa berbelanja untuk kebutuhannya Idul Fitri. Yang miskin hilang kemiskinan setidaknya ketika Idul Fitri. Itulah makna tujuan zakat fitrah. Hebat betul Islam Bapak Ibu. Coba kalau kita bayangkan tanpa zakat fitrah. Kalau zakat mal itu bayarnya kan ada yang hitungan tahunnya beda-beda. Pokoknya setahun saja. Ada yang tiap bulan, ada yang tahunnya beda. Ada yang di bulan Ramadan dihabiskan hitungannya, ada yang tidak. Oke, yang penting hitungannya per tahun. Tapi kalau zakat fitrah wajib pada saat orang sedang membutuhkan. Itu bedanya. Jadi zakat fitrah itu menghadapi Idul Fitri. Hari Fitri yang juga kita disambut dengan kegembiraan pada menyambut hari raya, nama juga hari raya. Maka tidak ada yang di antara umat Islam merayakan
hari raya Idul Fitri itu dengan kekurangan dan kemiskinan. Nah, itulah maknanya. Jadi kalau misalnya kita satu keluarga ada anak 3, berarti suami istri anak 3, 5. Dikali sekian ribu rupiah, kasih kepada orang miskin. Yang lain pun juga demikian sama. Kalau zakat, mungkin dari masyarakat yang ada di rumah kita, mungkin kita salah satu, yang lain dihitung dengan jari. Karena kalau zakat itu, ya bahasa mudahnya mesti kaya dulu. Tapi kalau zakat kita nggak perlu kaya. Bahkan rasanya setiap kita manusia yang bernyawa itu membayarnya. Walaupun dengan ukuran syarat yang kecil, makan berlebih ketika malam lebaran. Tentu kalau ndak jo yang dimakan itu apa yang kadiagia. Nah, ukuran standar minimal itu memberikan suatu kewajiban kepada kita untuk membayar zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu, apalagi yang dianjurkan oleh Rasulullah? Zakat fitrah itu diberikan keutamanya kepada orang yang terdekat. Siapa orang yang terdekat? Bisa keluarga, bisa tetangga, bisa teman, orang-orang yang kita kenal. Kenapa dianjurkan demikian? Kalau zakat mal, yang penting 8 asnaf masuk kriteria cukup. Siapapun orangnya terserah. Ternyata zakat fitrah itu seperti yang tadi, tujuannya adalah menggembirakan orang miskin. Menjadikan orang miskin bisa ikut lebaran dan merayakan hari raya. Dengan pakaian, dengan makan minum, dengan segala persiapan yang ada. Juga untuk memeriahkan orang-orang terdekat. Sehingga silaturahmi terjalin. Silaturahmi terlaksana. Kita rumah mentereng, bertingkat, tapi sekitar rumah kita miskin. Nah, zakat fitrah salah satunya menyambung silaturahmi. Awak agia mereka, zakat fitrah kita. Kalau ada zakat mal, tentu lewat Basnas bisa diarahkan ke situ. Kalau kita punya rezeki lagi dalam bentuk sodako lainnya, infak lainnya yang sunnah tidak wajib, kita berikan. Tapi dengan memberikan yang terdekat, bisa utang mereka pun terbayar. Utang kita membayar zakat fitrah pun langsung bermanfaat, tidak hanya membantu dan tidak hanya bentuk peduli, tapi juga sekaligus silaturahmi. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana hebatnya silaturahmi. Saya melihat ada beberapa kawan yang silaturahmi hebat dengan tetangganya. Dia hidup di rumah nyaman, aman, tentram, tidak khawatir, tidak takut. Pergi keluar rumah, anaknya ditinggal pun dia aman. Bahkan lupa terkunci pun dia nggak perlu buru-buru pulang karena dia merasa aman. Tetangga kiri dan kanannya selalu menyapa dan saling menyapa, saling bantu dan membantu di antara mereka. Hidupnya bukan main, tolong menolong, kerjasama, saling berbagi. Dan itu membuat mereka menjalin persaudaraan yang kuat, dan itu diantaranya melalui pemberian-pemberian baik yang sifatnya wajib, zakat ataupun sunnah seperti infak sodako. Sehingga hidup kita nyaman, hidup kita aman di tempat kita tinggal. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang merusak. Dan tidak ada juga yang membuat kita resah kalau seandainya ada di rumah, apalagi meninggalkan rumah. Nah Bapak Ibu, itu diantaranya zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan bagi pribadi-pribadi muslim. Dan juga disampaikan sebelum naik mimbarnya khotib. Bahkan lebih dianjurkan sebelum 2 hari menjelangnya. Supaya dia bisa membeli makan pokok dan sebagainya. Dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, maksud dengan adanya zakat fitrah, tadi di awal disebutkan bukan berkurang uang kita, tapi malah Allah berikan tambahan berlipat ganda. Karena pemberian kita akan dibalas oleh Allah dengan pemberian-pemberian yang lainnya. Saya ulangi ya Bapak Ibu, kita memberi bukan berkurang uang kita.
Walaupun nilai rupiahnya berkurang, tetapi nilai non materialnya bertambah. Misalnya uang kita dikurangi, sebutlah zakat fitrah, mungkin tidak seberapa. Ditotalkan misalnya sebutlah 100.000 rupiah. Uang di kantong kita ada 1 juta. Berarti terkurang uang secara nominal 100.000 rupiah. Teman kita ada uang 1 juta juga. Tapi dia tidak mau keluarkan zakat fitrah dengan berbagai alasan. Misalnya, ambu kan kerajo kareh, ambu kan bakureh, ambu sungguh-sungguh, orang tuh ndak kerajo awagi-agi cepiti, orang tuh maleh, orang tuh dan ambu serius sungguh, kemudian awagi dan ambu. Oke. Nah, apa yang terjadi? 1 juta nggak dikurangi zakat fitrah, pitinya habis. Kama habisnya macam-macam cara Allah akan tarik. Motornya rusak, badannya sakit, makan tabali maha, hati rusuh gelisah, habis. Tapi yang 1 juta dikurangi 100.000, malah bertambah. 900.000 uangnya sisa, nilainya berkualitas. Makan cukwi dengan harga murah, sehat. Diagi ke anak sekolah, anak juara. Dibelian Honda lancar lah suah, bensinnya irit. Kamapai langsung bertemu tujuan, tidak susah. Itu dengan manfaat kita. Kemudian ditambah lagi, sudahlah uangnya berkualitas yang 900.000, ditambah lagi dengan rezeki-rezeki tambahan lainnya, sehingga bertambah pula kebaikannya kita dapati. Nah, Bapak Ibu, itu. Kemudian membiasakan kepedulian kepada orang dengan zakat fitrah. Diwajibkan untuk kita terbiasa peduli. Membantu. Dan pasti dengan membantu kita pun akan dibantu oleh Allah. Dan kemudian menggembirakan orang juga artinya menggembirakan kita. Membahagiakan orang miskin juga membahagiakan kita. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ingin gembira, bahagiakanlah orang lain, gembirakanlah orang lain. Nah, kemudian secara masyarakat maka tidak akan ada orang yang miskin pada saat Idul Fitri karena terbantu dengan zakat fitrahnya pribadi-pribadi muslim, sehingga demikian mereka pun bisa menikmati kehidupan seperti hal yang lain. Kemudian yang terpenting lagi, dengan zakat fitrah membersihkan jiwa. Namanya juga zakat fitri atau Idul Fitri, menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan 30 hari. Dimantapkan dengan zakat fitrah sehingga kita kembali menjadi orang yang suci. Seperti kata Allah, "Faqim wajhaka lidini hanifah, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, zalikad dinul qayyim, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Hadapkan wajah engkau kepada yang fitri, yang Islam. Jadi fitri. Kalau kata hadis Nabi, bagaikan anak yang baru lahir yang fitri. Insya Allah itu juga disempurnakan dengan zakat fitrah. Semoga kita kembali menjadi orang yang suci bersih fitri dengan juga mengeluarkan zakat fitrah. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga yang membatasi, kami cukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.